summa radadnahu asfala safilin, illa, kecuali siapa yang dijatuhkan ke bawah? Semua, iya, illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya? Wa amilus solihati, dan amal soleh. Percaya selalu berefek ke amal soleh. Puncaknya yang kelima, watin wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin. Yang kelima, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Hebat tin, hebat zaitun, hebat bukit Tursina, hebat Makkah. Ada lagi yang lebih hebat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa, susah, lupa. Ada yang lebih parah lagi. Manusia ini diambil dari kata nasya. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa rumah. Itu namanya amnesia. Pak Ustadz, teman saya ini Pak Ustadz lupa sama utang. Berarti masih manusia. Karena insan itu diambil dari kata nasya. Asal kata insan itu dua. Yang pertama nasya, yang kedua uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia itu disebut jinak? Karena ada yang liar, binatang. Manusia dipegang omongannya. Kalau kambing dipegang talinya. Kalau ada manusia yang tidak bisa dipegang omongannya, maka ikatlah dia pakai tali. Manusia itu disebut manusia karena jinak. Manusia itu disebut manusia karena lupa. Karena dia lupa, maka mesti diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu paling bagus susunannya. Takwim artinya susunannya paling bagus. Mana paling bagus? Tangannya di atas, kakinya di bawah. Beda sama kambing, tangan sama kaki sama-sama di bawah. Manusia itu paling bagus susunannya. Hidungnya dengan mulutnya beda sama gajah. Terlalu panjang hidungnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara fisik tubuh manusia itu, penempatan bulunya jelas. Ada bulu di sini, ada bulu di sini. Beda sama monyet, semua bulu. Maka ahsani taqwim maksudnya susunannya bagus. Dan makna ahsani taqwim juga adalah susunan antara tiga: hawa nafsu, akal, dengan hati. Ada makhluk yang tidak ada hawa nafsunya sama sekali. Yang ada cuma akal, malaikat. Ada makhluk yang tidak ada akalnya sama sekali, yang ada hawa nafsu, binatang. Manusia sempurna, ada hawa nafsu, ada akal, ada hati. Makanya kalau ada teman kita yang hawa nafsu aja tidak ada akal, berarti dia. Kalau ada manusia, temanmu itu bukan malaikat. Karena kalau dia malaikat pasti baik semua, karena nggak ada hawa nafsu. Temanmu juga bukan binatang, karena dia ada hawa nafsu dan ada akalnya. Maka terimalah dia sebagai manusia. Ustaz Somad itu ada salahnya? Iya, karena saya manusia. Ustaz Somad itu salah semua, berarti saya binatang. Nauzubillah. Mana yang lebih hebat antara manusia dengan malaikat? Lebih hebat manusia. Mana buktinya manusia lebih hebat dari malaikat? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan kepada malaikat supaya bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Manusia sifatnya rendah hati.
Manusia lupa, diingatkan. Subuh ini termasuk kita saling mengingatkan. Hari ini kebetulan saya yang ingat, saya ingatkan. Besok kebetulan saya lupa, ya Bapak Ibu ingatkan saya. Tapi Ustaz Somad kan sudah pulang, gimana cara mengingatkan? Komen aja di Instagram Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow. Saya tulis di Instagram itu Ustaz Abdul Somad, banyak sekali Instagramnya. Yang mana Pak Ustaz? Yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Jangan lupa follow, subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sudah follow? Dari bunyinya masih setengah. Semua sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini secara fisik sempurna dan secara susunan akal juga sempurna. Ada akalnya, ada hawa nafsunya, ada hatinya. Bayangkan kalau manusia ini tidak ada akalnya. Kambing dari sejak zaman dulu sampai sekarang cari makannya cuman dengan mulut ayam, cari makannya dengan paruh dan tapi manusia dengan akal pikiran, muncul programmer, muncul pelukis, muncul tata busana, muncul arsitek. Itu karena akal yang luar biasa. Tapi akal kalau tidak diikat dengan Al-Quran, dengan agama, ini akal kebablasan. Makanya menciptakan bom atom. Bom atom kau ciptakan. Ada lagunya, ibu-ibu nasid ingat kan? Nah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan, hasan baik. Tapi ada yang lebih baik, ahsan. Nama anak kamu siapa? Ahsan. Masya Allah. Adiknya Hasan. Yang nomor 3 Husain. Ahsan paling baik. Di bawah Ahsan, Hasan. Di bawah itu Husain. Yang nomor 4 nanti kita carikan namanya. Saya banyak sekali jamaah yang minta nama anak sama saya. Saya kasih. Ustaz minta nama anak, saya kasih. Ada satu yang saya payah. Ustaz minta nama istri, payah saya bilang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi jangan lupa, manusia yang lebih mulia daripada hewan, lebih mulia daripada malaikat ini bisa jatuh. Summa radadnahu yang paling rendah itu namanya asfal. Enggak ada hubungan sama aspal hitam itu aspal bukan. Jangan nanti Bapak Ibu ngomong, adik-adik itu aspal itu dari bahasa Arab, ayatnya asfala safilin. Manusia yang sudah tinggi, yang mulia karena menjaga hakikat dirinya, dia bisa jatuh serendah-serendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Asfal terendah, safilin di antara yang paling rendah. Apa yang paling rendah? Hewan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak dipakai untuk merenung. A'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak dipakai untuk melihat. Adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak dipakai mendengar. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adall, lebih rendah, lebih hina. Kenapa dikatakan lebih hina daripada binatang ternak? Kalau kita punya kambing, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih makan, kita kasih minum, 2024, 2026 kita sudah bisa motong kurban. Tapi kalau kita punya teman, kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih tolong, kita kasih bantu, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, musuh dalam selimut. Boleh dipotong untuk share ke teman-teman. Boleh juga dibuatkan baju kaos. Sahabat-sahabat yang punya usaha sablon kaos, buat menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang, musuh dalam selimut. Tapi baju-baju yang model begini jangan dipakai sholat Jumat. Takutnya teman di belakang lihat, betul juga. Manusia yang sudah ahsani taqwim bisa jatuh ke bawah. Summa radadnahu asfala safilin. Mudah-mudahan kita tidak jatuh ke asfala safilin. Kenapa kita tidak jatuh asfala safilin? Karena kita menjaga keseimbangan
antara akal, hati, dan hawa nafsu. Akal itu artinya tali. Orang Arab itu kan pakai sorban begini kan, ya kan? Aduh, nanti dipoto jamaah pula. Orang Arab tuh pakai sorban, namanya ghutrah. Itu diikat pakai tali di sini. Bahasa Arabnya iqal. Tapi karena orang Saudi payah menyebut huruf qa, jadi G, igal. Ibu nanti kalau pergi umrah belikan saya igal ya. Igal maksudnya tali yang mengikat. Akal itu maksudnya tali yang mengikat. Mengikat apa? Mengikat hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau tidak diperturutkan terus. Lau kana li ibni Adam wadiyam min zahab. Seandainya manusia itu punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah, maksudnya sampai masuk liang lahat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai masuk ke liang lahat. Jadi sekaya-kayanya orang pakai baju cuman 3 lapis, lapis 1, lapis 2, lapis 3. Kalau ada yang pakai baju 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyaknya harta orang makan cuman 3 kali nambah. Enak kali nih makannya, tambah sekali lagi. Enak kali nih, tambah 2 kali. Kalau sampai 4 kali, itu bukan banyak duit, itu ususnya bocor. Maka yang paling indah adalah uang dipakai bangun pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Dibuatkan bangun masjid, dibuat rumah tempat pengajian. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Summa radadnahu asfala safilin, illa, kecuali siapa yang dijatuhkan ke bawah? Semua, iya, illa illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu percaya? Wa amilus solihati, dan amal soleh. Percaya selalu berefek ke amal soleh. Bro, ya, ente mau ke kampus? Iya. Tolong jangan lewat Jalan Sudirman ya. Kenapa? Di sana ada razia. Bapak percaya sama razia? Percaya sama razia itu namanya iman. Beriman apa? Beriman kepada razia. Karena beriman kepada razia, maka dia pasti beramal soleh. Sebelum berangkat dia pakai helm. Sebelum berangkat dia tengok dulu STNK BPKB sudah bayar pajak atau belum. Sebelum berangkat dia pakai sepatu dulu, karena ada aturan baru yang pakai sendal kena tilang. Ini hubungan antara iman dan amal. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau iman itu kan tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Azab kubur tidak kelihatan. Ibu percaya dengan azab kubur? Pernah dengar suaranya? Kok percaya? Maka percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan, ruh tidak kelihatan, surga tidak kelihatan, neraka tidak kelihatan, bidadari tidak kelihatan. Bapak percaya sama bidadari? Percaya Pak Ustaz. Memangnya pernah ngelihat? Ada di rumah saya Pak Ustaz. Ternyata istrinya. So sweet. Nah, Bapak ini kena darah tinggi. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua. Bapak kena darah tinggi. Percaya dengan ucapan dokter, itu namanya iman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada dokter spesialis. Setelah beriman, percaya, dia beramal soleh. Bapak mesti jogging ya, akhirnya pagi jogging rajin, ke masjid nggak pernah. Karena Bapak percaya, maka Bapak akan makan 4 sehat 5 sempurna. Ini hubungan antara iman dan amal soleh. Makanya kalau ada orang mengatakan, saya percaya sama Allah, saya percaya sama malaikat, saya percaya pada neraka, tapi nggak sholat, nggak puasa, berarti percayanya bohong. Karena kalau dia percaya, pasti dia akan mempersiapkan. Itulah makna illalladzina amanu wa amilus solihati falahum, mereka mendapatkan balasan yang tidak putus.
Di mana balasan yang tidak putus itu? Di dunia ini semuanya putus. Yang memutuskannya kematian. Tapi ada yang tidak putus itu nanti di akhirat. Maka insya Allah kita semua mendapatkan balasan yang tidak putus di surga Jannatul Firdaus, insya Allah. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Nikmat surga itu tidak putus. Di dunia ini putus. Mana buktinya nikmat dunia putus? Buktinya kue kotak putus. Air minum ini, saya minum 1 gelas, habis ini putus, habis, berhenti. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang menderita, kadang tersenyum, kadang muka cemberut seperti jeruk purut dipijak gajah. Artinya ada putusnya. Tapi nanti di akhirat kita akan berbahagia untuk selamanya, insya Allah. Jadi kalau ada orang ngadu ke saya, Ustadz saya susah kali, kau masih di dunia. Ustadz saya menderita sekali, berarti kau masih di dunia. Nanti bahagianya di surga. Ustadz kemarin ceramah di Ampana, habis itu pergi ke Morowali, kemarin ke Poso, habis itu ke Parigi, ini nanti ke Donggala, habis itu ke Sigi. Ustadz istirahatnya kapan? Nanti istirahatnya di surga bersama kamu, Besti. Itu jawaban bapak nanti kalau ditanya istrinya. Kamu istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu, kekal di surga selamanya. Amin. Ibu kalau masuk surga dengan bapak mau? Alhamdulillah. Bapak kalau masuk surga dengan ibu mau? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya tanya, bapak kalau masuk surga dengan ibu mau? Mereka diam. Saya heran, kok mereka diam? Padahal ibu mau. Terus setelah pengajian, secara 4 mata mereka ngomong ke saya, Ustadz, ya, nanti kita kalau meninggal masuk surga dengan istri kita. Saya bilang iya. Aduh, di dunia aja saya udah nggak tahan, Pak Ustadz. Masa di akhirat ketemu lagi, Pak Ustadz? Bapak nggak tahan kenapa? Saya bilang, nggak tahan apanya? Saya nggak tahan, Pak Ustadz. Masa saya dikontrol terus? Saya ditanya, kamu di luar kota nginap di hotel mana, pulang jam berapa, gaji mana, kain sarung yang di dalam tas itu sudah dipakai sholat atau belum, baju koko yang kubuat itu sudah dipakai atau belum, pulang baju koko diperiksa kenapa nggak ada dakinya. Saya bilang, itu bapak nggak tahan, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga bapak supaya bapak jangan sampai dilarikan pelakor. Betul kan, Bok? Betul kata. Jadi sebetulnya ibu-ibu yang nanya pulang jam berapa, jalan dengan siapa, sedang di mana, itu adalah menjaga keselamatan bapak supaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu siap jaga bapak? Siap-siap lah, Pak. Summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Tidak mendustakan hari akhirat. Dunia ini nanti pergi ke pantai kota Palu. Palu ada pantainya kan? Masukkan ujung jari ke dalam laut Palu, habis itu tarik. Air yang menempel di ujung jari menetes, itulah dunia. Lalu akhirat mana? Samudra yang luas, lautan, itulah akhirat. Jadi kalau cerupkan tangan ke jari setetes, nggak dapat, jangan kecewa, karena yang nggak dapat itu cuma setetes. Yang akan kita dapatkan lautan luas di akhirat. Amin. Amin. Dan kalau dapat pun jangan angkuh. Kenapa? Karena yang kau dapatkan pun juga cuma setetes. Man arafat dunia hanat alai. Siapa yang kenal hakikat dunia, dunia ini menjadi ringan baginya, tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau begitu menilai dunia, nggak akan ada orang kalau salah menilai dunia, ini bawaannya naik semua, darah tinggi naik, gula darah naik, jantung koroner naik, diabetes naik, kolesterol naik. Yang turun satu-satunya asam urat, turun ke kaki.
Tapi insya Allah kita semua sehat walafiat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad ini ngomong begini ini sesuai sekali dengan penyakit saya. Saya kalau tausiah ceramah ngalir aja dari mulut saya, nggak pernah saya pikirkan apa yang. Berarti Ustaz nyinggung perasaan orang lain. Kunci dengan ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung dengan ceramah saya, pulang meninggal. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madinah marhaban ya khairana fama yukadzibuka ba'du biddin. Jangan dustakan hari akhirat, karena dunia ini sementara, akhirat kekal abadi selamanya. Jangan berduka, jangan bersedih hati, karena dunia memang tempat beramal, tempat kita mendapatkan balasan nanti bersama di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kecintaan kita kepada para habaib, zuriat Nabi, keturunan Nabi, mudah-mudahan cinta kita kepada keturunan Nabi membuat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihissallahu, lupa pula ujung ayat. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kenapa begitu pertanyaannya? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Berapa banyak orang zolim, orang jahat karena punya uang bayar pengacara di pengadilan, menang atau kalah? Menang. Lalu di mana keadilan yang sesungguhnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pembohong, pendusta dibenarkan, yang benar didustakan. Fitnah akhir zaman. Tapi orang yang tahu hakikat dunia, dia tersenyum. Kenapa? Nanti di akhirat Fir'aun, Namrus, Qarun, semua yang sekarang Fir'aun bisa memoles dirinya seakan-akan dia Nabi Musa. Namrus bisa memakai make upnya seakan-akan dia adalah Ibrahim. Tapi nanti sampai masanya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Jangan zolimi orang. Security, babysitter, asisten rumah tangga, koki, tukang masak, yang menjaga anak kita zolimi, kita aniaya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pengacara, hakim-hakim, orang yang berkecimpung di dunia peradilan, kau bisa tutup mata manusia, kau bisa sumbat, bahkan kau bisa buatkan saksi palsu. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang teraniaya ketika membaca ayat ini, dia berbesar hati. Yang zalim ketika membaca ayat ini, muncul rasa takut dalam hatinya. Maka bagus sekali ayat ini dibaca ketika kita sedang sholat. Insya Allah nanti kita pakai sholat duha, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
Bapak insya Allah nanti malam tahajud dengan ibu, ayatnya wattini wa zaitun, insya Allah. Bisa? Bisa. Insya Allah.